Anda silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan kepada Pak Khairul Anwar terlebih dahulu untuk bertanya ataupun menanggapi mungkin ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali saya tentang sutra tadi ada ya. Nah, sutra yang pada kaum laki-laki tidak boleh memakainya di dunia ya. Nah, cuma setahu saya sutra ini dihasilkan oleh serangga juga. Nah, jadi ada serangga yang dalam bentuk kepompong. Nah, kepompong itulah yang disebut dengan sutra. Nah, jadi kan serangga itu kan ada jantan, ada betina, nanti dia akan bertelur. Nah, telurnya menjadi nanti larva. Nah, larva itu semacam misalnya ulat bulu itu larva ya. Nah, dari larva dia sebelum menjadi dewasa dia akan menjadi kepompong. Nah, kepompong ini dari ulat sutra inilah yang bisa dibuat menjadi sutra yang indah gitu ya. Barangkali itu saja yang dari saya, tambahan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kaitkan ke surat Al-Fil, di situ ada kata-kata di ayat terakhir itu kasbin makul, seperti daun yang dimakan ulat. Jadi ada ulat. Jadi saya kemarin mencetak kenapa ulat disebut dalam Al-Quran. Nah, mungkin kaitannya dengan sutra itu. Jadi ulat sutra itu Pak. Apa nama ulatnya itu Prof? Saya tidak tahu persis nama ulat, cuma itu adalah ada hubungan dengan pertanian, bukan dengan kedokteran kan. Nah, cuma dia termasuk serangga. Ya. Yang dalam siklusnya kan tadi ada telur, ada larva, ada pupanya, ada kepompongnya, kemudian menjadi serangga. Nah, kepompongnya yang diproses orang menjadi pakaian atau kain yang sutra halus tadi. Sekali, halus sekali, lembut sekali ya. Oke. Jadi memang ulama Islam ya dilarang minum khamar, nanti ada minum khamar di surga. Dilarang pakai sutra di dunia, nanti ada sutra dia. Jadi apa yang dilarang di dunia itu dipakaikan nanti di surga kita. Insyaallah ya. Tahan-tahan sedikit selera kita untuk pakai sutra. Biar nanti kita pakai sutra di surga semuanya. Makasih ya Prof ya. Ya, sama-sama. Oke. Silakan yang Pak Agustiar lagi Bang Tama ya. Kemudian kepada Pak Agustiar, kami persilakan untuk bertanya kepada Ustadz Rizal Alasan. Atau berkomentar, mengunakan diri. Iya. Memperkenalkan diri juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Allah, di pagi Jumat yang cerah ini, malam Palembang hampir semalaman hujan, alhamdulillah. Jadi memang selalu disandingkan kalau Allah menyampaikan firman-Nya tentang surga, pasti selalu disandingkan dengan mengalir sungai-sungai di bawahnya itu. Jadi saya membayangkan mungkin kenikmatan ini dibayangkan dulu kepada umat manusia yang karena ini diturunkan di Arab kan, Quran ini kelihatannya ya, jadi mungkin begitu gersangnya, keringnya tanah Arab itu, jadi Allah memberikan gambaran itu surga itu dengan mengalir sungai-sungai yang dingin, yang sejuk, yang airnya jernih, mungkin seperti itu ya Ustadz. Iya. Jadi saya membayangkannya seperti itu. Oh, keindahan yang kemudian dengan kebun-kebunnya dan banyak lagi buah-buahan yang disebut khusus di dalam Al-Quran seperti pisang ada di situ kan, kurma, anggur, delima, apalagi itu kan, banyak disebutkan buah tin kan, termasuk minyaknya zaitun, nah itu kan.
Jadi itulah sebetulnya kenapa manusia ini kalau menurut saya harus menahan diri, ya beramallah seperti apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin seperti itu, Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar Bang. Jadi mengalir sungai-sungai tadi di Arab itu kan nggak ada sungai ya. Dibayangkan betapa indahnya sungai itu ya. Alhamdulillah. Nah kita yang ada di Indonesia ini banyak sungai Pak. Kita bisa merasakan sedikit aja rasa ini. Saya pernah pribadi mengalami seperti ini, tidur di rumah Bapak di kampung itu Pak. Itu sebelahnya sungai, bunyi terus malam tuh, nikmatnya tidurnya. Nah, Bapak bunyi sungai itu, bunyi gemerci air itu tuh membuat nikmatnya tidur itu. Nah, jadi orang surga itu menikmati itu nanti setiap saat, mengalir sungai-sungai. Dan ini terbukti di dunia ini, di Eropa sana, saya baca di YouTube dulu, itu perumahan dibuat properti di Eropa sana, yang pakai konsep mengalir sungai-sungai itu sold out Pak. Katanya sold out, langsung sold out. Jadi itu konsep surga yang dibikin rumah di situ. Setiap rumah dialirkan sungai. Dan itu biayanya sangat tinggi. Nah mereka mau beli itu. Di dunia aja mau, apalagi kan tidak kira, cuma belinya tuh nggak pakai uang, nggak pakai rekening, bayarnya pakai amal, bayarnya pakai amal soleh gitu ya. Terima kasih Bang Agustian ya. Mungkin kita langsung ke yang lain. Terus apa yang lain? Tapi mungkin ada tambah sedikit Ustaz. Ya silakan. Ada tambah sedikit Ustaz. Silakan. Jadi kalau juga ingin mengingatkan bukan hanya keindahan sungai aja, tapi kalau kita tidak menjaga ekosistem lingkungan dari ulunya sungai itu, maka akan datang bencana yang dahsyat. Iya. Seperti banjir bandang, semua musnah dihantam oleh banjir sungai-sungai itu kan. Iya. Mungkin disitulah kita harus beriktibar. Iya. Oke. Nah, sungai kita coba lihat ke sedikit sungai. Saya pernah lihat sungai di Singapura itu bersih ya, sampai ke hulunya bersih. Katanya Eropa gitu juga ya, sungai itu bersih semuanya. Cuma sungai kita yang nggak bersih ya Pak ya. Semoga membuat konsep surga sungai-sungai kita. Oke, silakan Bang Tama, siapa lagi yang mau disapa? Terima kasih kepada partisipan yang telah bergabung, Pak Agustiar, juga Pak Khairi Anwar. Selamat datang di Al-Hasani. Kemudian saya akan menyapa Bu Cut Rayati Cut. Assalamualaikum Bu Cut Rayati Cut. Silakan Bu Cut. Ada yang mau ditanya Bu Cut? Ditunjuk oleh moderator. Silakan. Ya, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan Bu Cut Rayati atau tanggapan mungkin? Terima kasih Pak. Sementara ini belum, saya lagi kurang sehat. Oke. Biar cepat sembuh ya Bu Cut ya. Iya, nyimak aja dulu Pak. Oke. Salam Pak Wisherman dokternya ya. Insya Allah. Supaya bisa gabung di sini. Kayaknya Bang Tama, Kang Jorelat ini udah pasangan cancang. Kang Jorelat, iya. Silakan Pak Kang Jorelat untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah kalau pertanyaan selalu ada kalau saya nih. Iya. Insya Allah ada aja ini pertanyaan ini. Ada. Ini sangat menarik ini masalah surga. Ya. Yang saya tanyakan kan surga itu macam-macam ya Pak Kiai. Ya. Ada kalau nggak salah saya pernah dengar itu ada 8 macam surga ya, 8 nama surga. Tingkatan ya. Ya, ada surga Aden, ada surga Firdaus, surga Naim, surga Khuldi atau surga Darussalam, ya dan lain-lain lah. Nah, yang saya tanyakan, apakah kenikmatan yang seperti tadi gambaran ada air yang mengalir di bawahnya itu, apakah semua surga seperti itu gambarannya atau bagaimana? Udah nggak sabaran Kang Jorelat udah nggak sabaran masuk surga kayaknya ini ya. Ya, pertama itu pertanyaan. Itu pertamanya. Keduanya ini ayat yang berikutnya, ayat 32. Saya mohon petunjuknya perumpamaan laki-laki itu di kalimat mana rojula ini kan 2 laki-laki ini. Di situ kan dijelaskan yang satu kafir tuh, yang satunya apa itu di situ nggak dijelaskan. Saya baca itu tidak ada keterangannya. Nah, kemudian dua orang tersebut apakah
apakah yang punya kebun itu atau gimana gitu. Oke. Saya kurang paham juga. Oke. Ada kebun, ada ladang. Kebun itu kan ladang juga. Iya. Itu saya kurang paham juga. Iya. Ya, mohon penjelasannya Pak Kiai. Oke. Alhamdulillah Kang Jorelat ya, nanyanya tadi surga itu seperti apa? Apakah setiap surga ada sungai? Kalau saya lihat ayat-ayat Quran, setiap surga memang ada sungai-sungai di bawah mengalir. Jadi semuanya surga itu mengalir sungai. Cuman mana yang sungai Adnan, mana yang surga Firdaus, mana yang apa? Saya pikir kita lebih bagus. Saya kembali lagi kayak neraka. Neraka itu kita nggak usah kaji. Kenapa? Apaan kita kaji? Yang paling ringan aja otak kita mendidih. Jadi maunya kenapa? Maunya kita bagaimana menghindar. Nah surga juga gitu. Senikmat-nikmatnya dunia ini hanya satu tetes. Jadi kamu kata Nabi hadis itu, kamu bayangkan apa saja tentang surga, nggak akan bisa kita bayangin, Pak. Karena itu bukan surga. Karena apa ya? Nikmat surga itu jauh. Bapak celupkan tangan ke laut, angkat satu tetes itu kan, cuma segitu dunia ini. Bagaimana kita menceritakan laut yang luas itu? Sangat luas sekali. Jadi nikmat surga itu sangat luas. Jadi kalau saya hanya bagaimana cara mencapai surga itu. Surga yang tertinggi itu Nabi Muhammad SAW. Pasti itu. Nabi Muhammad ya, pasti Nabi Muhammad paling tinggi. Nah, tingkatan surga itu walaupun apapun namanya, tingkatan itu dalam sebuah hadis itu sama dengan jumlah ayat dalam Al-Quran. Nah, kita hafal satu ayat, kita amalkan tingkat pertama. Hafal satu ayat, kita amalkan tingkat kedua. Hafal satu ayat, paham satu ayat itu tingkat ketiga, dan seterusnya. Berapa jumlah ayat Al-Quran yang kita pahami? Maka segitulah tingkat kita di surga yang kita peroleh. Jadi kalau kita banyak paham Quran, ya tinggi tingkatan kita di surga. Nah, kalau kita paham semuanya Quran itu tetangga dengan Nabi. Nah, jadi bagaimana cara mencapainya aja, Pak? Nah, saya bertumpu pada Quran. Bagaimana cara mencapai tingkat yang paling maksimum? Saya upayakan memahami Quran sebanyak-banyaknya. Saya kalau perlu seluruhnya. Target saya paham Quran seluruhnya. Kenapa? Saya akan bertetangga dengan Rasulullah SAW. Nah, begitu juga Bapak-Bapak. Pokoknya nikmatnya itu kita mungkin kalau untuk diuraikan satu persatu susah, Pak. Kenapa di surga apa yang kita mau ada. Jadi surga yang paling rendah pun apa yang kita mau dapat. Kan ayat dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ada itu. Makanlah kamu di mana saja kamu suka, apa aja kamu suka. Ambil semuanya, borong semuanya. Jadi kita bebas. Nah, jadi bagaimana caranya kita dapat surga yang paling tinggi? Ya itu yang saya coba pahami. Nah, cara paling tinggi bagaimana? Salah satunya cara memahami Al-Quran. Karena Nabi itu ditanya oleh sahabat pada Aisyah, ya Aisyah bagaimana Nabi? Nabi itu akhlak Al-Quran berjalan, akhlaknya seperti Quran. Jadi cara mencapai surga ya gimana cara mencapainya? Ya dengan Quran ini. Bertumpu kita dengan Quran. Kita habiskan waktu-waktu kita, apalagi bapak-bapak yang sudah pensiun, ya dengan memahami Quran ini, membahas Quran, supaya kita dapat tingkatan yang paling tinggi. Apakah namanya Firdaus, kah namanya Adnan, apakah namanya Naim, apa-apa. Yang penting kita bertetangga dengan Rasulullah. Saya kuat tenaga, coba. Nah, jadi bagaimana kita supaya sekuat tenaga mencapai tingkatan yang tertinggi dari surga itu. Namanya mungkin nantilah ya, namanya ada Firdaus, oke lah. Yang penting masuk surga dulu. Di emperan juga nggak apa-apa, Kang Jorela. Emperannya aja nggak apa-apa daripada tempatnya yang di sebelah sana. Tetangganya masuk neraka, dibuang 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Bayangin aja. 70 tahun sampai ke bawah melayang-layang. Bapak coba turun dari pesawat, naik pesawat. Berani nggak terjun ke bawah? Tanpa parasut. Ngeri kan? Ngeri, lihatnya aja udah ngeri. Itu di bawahnya cuma bumi, Pak. Jaraknya paling berapa? Paling setengah jam sampai di bawah itu ya. Ya berapa lama tuh orang yang tole orang-orang yang terima payung. Berapa lama sampai di bumi itu? Dibuang dari pesawat tanpa payung, tanpa apa-apa, terjun ke bawah. Sampai setengah jam. Di bawahnya juga cuma apa? Mungkin dapat sungai itu, dapat tanah. Nah, ini 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Dan menunggu juga batu. Nah, kita menghindar di situ. Kondisi yang sangat jelek sekali. Nah, sebaliknya surga. Apapun yang dibayang surga, itu bukan surga. Yang terbayang sama kita sekarang bukan surga. Jadi dapat emperannya nggak apa-apa juga. Nah, ya dapat. Nah, semua kita pengen tinggi sekali bersama Rasulullah. Karena masuk surga nggak. Tingkatan yang paling tinggi apa, Pak Kiai? Surga yang paling tinggi itu Firdaus, betul ya? Firdaus kayaknya. Oh, Firdaus. Tapi ya mungkin saya nama ya. Saya takut nanti berbeda pendapat yang teman-teman ya. Udahlah, kita capai yang paling tinggi. Pokoknya paling tinggi itu adalah bagaimana kita memahami Quran seutuhnya. Itulah halat kita masuk surga nanti. Dan paling tinggi nanti adalah bertetangga dengan Rasulullah. Karena Rasulullah yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi itu adalah Rasulullah. Nabi Muhammad.
Nah, kita tentu masuk surga sih pengen, tapi tetangga kita siapa kan perlu juga kita pilih. Nah, kita pengen bertetangga dengan Nabi Muhammad. Nah, dan kita ingin tetangga dengan sahabat-sahabat kita yang sekarang yang ada di sini yang mencintai Quran, Pak. Kang Jorela, tetangga kita nanti. Sama Pak Agus Tiar, tetangga kita nanti. Sama Prof. Khairil Anwar, tetangga kita nanti. Kenapa alasan kita? Ya Allah, kami sama-sama pencinta Quran. Modal kita satu Quran. Karena Quran itu sangat luar biasa pahalanya. Pahala Quran itu melebihi pahala yang lain, Pak. Di bawah pahala ibadah wajib. Sampai-sampai ada hadis mengatakan orang yang sibuk dengan Quran, sehingga lupa berdoa pada Allah, maka Allah berikan melebihi daripada orang-orang yang berdoa. Tapi sini pertama-tama first, orang yang ibadahnya sholat duha rajin, berdoa pada Allah, Allah berikan. Orang yang rajin, misalnya puasa Senin Kemis, dia berdoa, Allah kabulkan. Orang yang rajin pergi umroh, dia berdoa, Allah kabulkan. Orang yang penyantun yatim piatu, dia berdoa, Allah kabulkan. Semua yang berdoa, ibadah-ibadah tadi berdoa, Allah kabulkan. Nah, satu ini, orang yang sibuk dengan Quran, lupa dia berdoa kepada Allah. Lupa, saking sibuknya, ini akar katanya apa ini ya? Ini kata-kata wadrib lahum masalan itu, daraba itu apa bentuknya ini? Lahum itu apa akar katanya? Masalah itu apa? Sibuk dari situ. Untuk mendapatkan sebuah arti. Maka kata Allah, orang ini walaupun tidak berdoa, aku berikan lebih daripada orang-orang yang berdoa. Itulah keutamaan Quran yang tinggi sekali. Jadi kalau dibandingkan dengan ibadah lain, ibadah Quran, baca Quran itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Ibadah sunnah ya Pak ya. Jadi saya mengatakan memahami Quran itu jalan tol menuju Allah. Jalan tol. Cepat sekali menuju Allah. Orang itu mencapai takwa itu dengan Quran cepat sekali. Karena keutamaan Quran. Kenapa? Kita sedang membaca kitabullah. Kita sedang membaca kalamullah. Kita sedang bicara dengan Allah. Siapa yang ingin bicara dengan Allah, baca Quran kan? Man arada ayatakallama ma'allahi falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin ngobrol sama Allah, baca Quran. Masa sih kita nggak ingin ngobrol sama Allah, Pak? Curhat sama Allah. Ya Allah, curhat nih. Nah, ingin ngobrol. Sekarang kan sama gubernur aja ingin ngobrol kita. Sama bupati ingin ngobrol. Sama Allah ingin ngobrol, baca Quran. Kalau sama dunia ingin ngobrol, banyak prosedurnya. Jadi gitu surganya Kang. Jadi pokoknya kita caranya gimana cara masuk surga itu dulu ya. Masalah tingkat di sana mana yang terbaik kita serahkan sama Allah. Pokoknya kalau kaitan dengan ini kalau kaitan dengan man ahabani kana ma'i fil jannah itu ya. Dengan mencintai Nabi kan bersama ya. Nabi. Berarti kalau Nabi di surga Firdaus, kita pun juga di surga Firdaus. Amin amin ya Allah. Orang yang cinta Nabi pasti orang siapa yang cinta Allah dan Rasul, dia mencintai Quran. Kalau dia mencintai Nabi tidak mencintai Quran, PHP namanya. Pemberi harapan palsu. Dia cinta Nabi katanya, diajak baca Quran kagak mau, itu palsu itu cintanya. Tapi kalau dia cinta Nabi, cinta Allah, ayo baca Quran, kan wow, siapa takut. Tapi kalau dia bilang dia cinta Rasul, tapi diajak baca Quran, diajak membahas Quran, entar sok, itu namanya PHP. Oh, ya. Oke, Kang Joran ya. Oke. Ya. Terima kasih. Bang Tama. Pertanyaan satunya belum. Pertanyaan satunya pakai yang itu, yang rojula ini itu untuk kalau ini. Kita mengartikan menyimpulkan bahwa itu dua orang laki-laki, yang satunya kafir, yang satunya muslim, itu gimana itu? Dari mana itu siakalannya itu? Dua laki-laki itu rajulaini. Nah, itu dua tuh. Rajulaini, dua laki-laki, jalna kami menjadikan li ahadin satu di antara hima keduanya. Dan naten dua kebun. Jadi satu di antara keduanya, satu itu yang kafir. Itu ada di tafsir. Nah, di tafsir ya. Itu beda tafsir dengan terjemah. Di terjemah nggak terlihat. Di tafsir terlihat. Di terjemah hanya ada kafirnya saja. Yang satunya nggak ada kata kafir. Nggak ada kata kafir. Kalau terjemah saya kemenang itu ada. Ya. Nggak ada. Jannatain dua kebun min benar nggak ada. Nggak ada kata kafir. Ceritanya lanjut di ayat 34 Ustadz kayaknya. Oke. Dia menerangkan temannya yang kafir. Jadi dia menceritakan tadi harta-hartanya tadi kepada temannya yang beriman. Kafir tadi. Ntar dulu, saya lihat dulu di bawah di ayat 34 kata kafir ya, maksudnya kata kafir. Iya. Kalau kata kafir enggak. Yang kafir di 32 yang beriman di 34, Ustaz. Maksudnya kata kafir nggak muncul, Bang. Iya, nggak ada. Hanya kalau dalam terjemah ada dalam kurung yang kafir gitu. Yang itu tafsir. Yang kurung yang kafir gitu. Makanya saya bilang tadi, munculnya di tafsir. Di translate teks aslinya nggak ada. Iya.
Ya, kita kan berdasarkan teks asli tadi. Jadi kita menerjemahkan, setelah itu baru mentafsir. Nah, pada saat mentafsir baru kita katakan itu ada kafirnya di situ. Tapi pada saat menerjemah, kita murni terjemah teks dulu. Cuman gini ya, nah, sama seperti gini. Misalnya ada satu kata, misalnya bahasa metamorfos, misalnya gini Pak, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, terjemahan bahasa Inggrisnya itu apa? Kita terima dulu, nanti baru kita terjemahkan apa itu artinya orang yang saling musyawarah, tolong menolong, orang yang saling pengertian, kan duduk sama tinggi. Tapi terjemahnya tetap aja, Pak Joko tahu tuh, mungkin the seat the same height, the same the stand same height. Nah, duduk sama rendah, sama tinggi. Terjemahan itu dulu, nanti baru ditafsirkan kalimat itu orang yang bergotong royong, orang yang musyawarah, itu tafsir namanya. Tapi terjemahnya tetap dulu. Nah, di sini kata-kata kafir belum muncul. Munculnya nanti di tafsir. Itu bedanya. Itu beda tafsir dengan terjemah ya. Kita masih terjemah, kemudian tafsir nanti baru dilihat. Nah, tafsir kita pakai Ibnu Katsir. Oh ya. Jadi gini Pak Gaya. Jadi saya khawatir atau jaga-jaga ketika ada serangan Oten itu kan dia selalu pengen konteks yang asli. Nah, ketika kita bahas ini umpamanya kita kan mentok nggak bisa menjelaskan. Itu kalau tafsir kan itu manusia, berarti bukan percaya ke firman Allah, percayanya ke manusia, takut begitu gitu. Itu di hadis biasanya Pak, tafsir di hadis. Bila kan bawa paket Quran dan hadis satu paket. Di tafsir itu di hadis, karena mentafsiran itu pakai hadis, nggak mungkin pakai hadis sendiri dia. Jadi hadis itu ditafsir, nanti tafsirnya ada, hadisnya ada nanti. Gitu. Nah, kasih tahu ke dia bahwa sumber Islam itu ada dua, Quran dan hadis. Lanjut. Baik Ustaz, terima kasih. Kemudian saya akan menyapa secara acak kepada Pak Raflis. Baik Pak Raflis, silakan open mic. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menyimak dari tadi Ustaz ya. Cuman saya mencoba juga melihat secara gramatikalnya Ustaz ya. Ya. Ini yuhallau itu Ustaz. Ya. Yuhallau itu kata dasarnya apa tuh Ustaz? Halaya, hala. Polanya fa'ala. Ya, polanya sudah wa'ala. Tapi ya, saya coba lihat di ini Ustaz ya. Kita lihat di kamus. Itu ada hawala. Ada bukan hawala, halaya. Halaya. Coba buka di kamus halaya, halaman. Nah, halaman 108. Berapa Ustaz? 108. 108. Kamu? Belum Ustaz. 108 ya. Boleh lihat semuanya 108. Ada hala yahillu. Hala apa tuh? Yahli. Hala yahli. Apa itu artinya? Menghiasi kan? Menghiasi. Ya, nah, kalau yuhallau pasif dihiasi mereka. Mereka dihiasi fiha dalamnya dengan apa? Asawi gelang-gelang emas. Asawira. Gelang-gelang tangan min zahabin dari emas. Hala. Iya benar. Temu ya? Menghiasi Ustaz ya. Menghiasi, dihiasi. Ini pasif kan? Yuhallau pasif itu. Jadi kalau pasif itu bentuk anunya Ustaz doma patah. Yu dan patah itu. La itu. Yuhallau. La yang patah itu yang domah di yu lalu patah di lam itu yang membuat dia pasif. Jadi yuhallau diberikan hiasan mereka, dipakaikan perhiasan. Dihiasi. Oke Ustaz. Nih, saya pasif tahu tadi tapi saya lihat akar katanya saya masih bingung. Jangan bingung. Oke, makasih Ustaz. Makanya sekali masuk loh Pak, jangan sekali masuk sekali enggak. Enggak apa-apa. Oke, makasih Ustaz. Sama-sama Pak Rablis. Nah, nanti Pak Rablis kelasnya jangan lupa ya diumumkan.
kelas pasiennya ya. Oke, siap Ustaz. Oh. Seperti rencana awal, kita tetap aja mulai dari Senin dan Rabu Ustaz ya. Nanti Amir biar ngomongin nanti. Zohor. Ya, oke. Kemudian kepada Bu Heni Ahadiah, silakan open mic. Bu Heni Ahadiah. Bu Heni Ahadiah mau tanya, silakan. Jauh dari mic ya Ustaz mungkin ya. Oke, Pak Iman Sulaiman kali minta Bang Tama, Pak Iman Sulaiman. Baik, Pak Irman Sulaiman. Pak Irman Sulaiman, kami persilakan untuk bertanya kepada Ustadz Rizal Al-Hassani. Atau komentar silakan. Atau apa saja, silakan ya, Pak Iman. Atau komentar dan juga ya, ini lagi. Lagi di jalan saya nih di pasar lagi di jalan. Begitu nggak dengar aja. Oke. Baik. Pak Joko Suranto, Pak Bang Tama, Pak Joko Suranto, mungkin beliau akan bertanya atau komentar. Silakan Bang Tama. Pak Joko Suranto. Pak Joko Suranto, silakan open mic. Kami persilakan untuk bertanya kepada Ustadz. Maaf Ustadz, belum ada pertanyaan yang kami pikirkan. Jadi masih mengikuti dan kelihatannya sudah cukup paham dengan apa yang sudah dijelaskan Ustadz. Dan pertanyaan dari kawan-kawan juga sudah mewakili dari apa yang dalam hati saya. Terima kasih. Kalau gitu ditanya satu Pak Joko nih. Istabrakan itu apa tuh Pak Joko? Wah, istabrakin. Istabrakin Pak Joko. Yang mana? Jadi kan sundusin wa istabrakin itu. Ada tanwin itu kan? Dia kata benda. Tabarok ya. Akar katanya apa itu? Istabrakin, akar katanya yang 3 hurufnya apa? Yang di belakang itu. Baraka. Baraka. Polanya apa? Istaf'ala. Mantap. Nah, itu contohnya ya. Maaf, Joko ya. Ini maksud. Belum ketemu. Saya tadi kebetulan saya tutup Al-Quran saya. Ayat 31. 31. Istabarakin itu. Ketemunya di Baraka nanti. Polanya ita'ala. Sutra tebal artinya itu. Ini ya kata benda ya Tat ya. Ya. Ketemunya kena tanwin ya. Ya. Oke, silakan yang lain. Ibu Heni Hadiah udah siap itu kayaknya. Ibu siapa? Bu Heni Hadiah kayaknya. Silakan Bu Heni. Ya, Ibu Heni Hadiah, silakan Bu Heni untuk bertanya. Saya mau Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz di ayat ini, Ustaz tadi surga adna tuh sepertinya bicara hanya untuk laki-laki, Pak Ustaz ya. Mana laki-laki? Untuk perempuan juga di sini. Iyalah, laki-laki perempuan lah surga. Cuma hanya dibicarakannya sepertinya untuk laki di sini. Mana laki-laki? Mana laki-lakinya? Ya tadi ada laki-laki, 2 orang laki-laki itu. Oh, itu kebun perumpamaan itu. Itu perumpamaan lain, ayat lain itu. Ayat setelah itu. Sudah satu ayat yang berbeda itu. Iya. Perempuan juga bisa surga, Bu. Ya, sama aja ya. Sama aja. Allah tidak membeda-bedakan kok. Cuman kata Nabi nggak ada nenek masuk surga. Iya, karena semua muda ya. Udah tahu ya. Nanti nenek nggak ada, nanti muda semua kita. Nanti umurnya 30 tahun semua ya. Kakek-kakek nggak ada juga. Kakek-kakek nggak ada juga. Yang ada tuh anak muda semua nanti. Alhamdulillah. Jadi betul-betul luar biasa ya. Jadi kalau kita tahu apa isi surga, kita nggak mau mengorbankan dunia kita hanya untuk tidak mau kita mengorbankan hari panjang kita hanya dengan segelintir dunia ini, nggak mau kita ambil semua dunia ini tanpa mempertimbangkan haram dan halalnya, lalu konsekuensinya kita menderita selama-lamanya berapa? Baiklah, berakit-akit dahulu, berenang-renang ketapian, kemudian dari sanjo, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian baru di mangku balabu. Biar tahan dikit lah, nggak boleh minum khamar, tahan dikit, nanti minum khamar, nggak boleh begini, tahan dikit, jadi tahan dulu, sabar. Semoga nanti kita bisa menikmati jangka waktu yang tak terbatas lagi nikmatnya Allah.
Jangan sampai termisal seperti orang kafir. Ya laitani kuntu turaba. Oh ya Allah, kenapa nggak jadi tanah aja aku dulu? Udah tahu dia hukumnya apa? Mereka menjerit nanti semuanya. Nah, kita insya Allah nanti termasuk orang-orang yang betul-betul bersyukur. Nah, di dunia ini kita coba dulu. Biarlah menjadi sebentar ini. Toh juga apa yang kita amalkan nggak ada yang berat. Al-Quran itu nggak ada yang berat yang kita amalkan. Jadi gitu, Mbak ya. Itu Bang Tama, mungkin itu buat ini ya. Kita sapa Pak Sarjono, Bang Tama. Pak Sarjono ya. Pak Sarjono. Pak Sarjono silakan open mic, Pak Sarjono. Pak Sarjono silakan bertanya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya teman-teman di sini. Tadi menyimak bilang siapa ya bilang surga untuk laki-laki, enggak, sebenarnya lebih banyak perempuan di surga itu Ibu. Banyak 1:72 karena satu laki-laki akan katanya ya 72 bidadari ya. Kan seperti itu. Lebih banyak perempuan, aman Ibu. Iya. Nah, dan ibu-ibu akan jadi bidadari nanti bagi suaminya masing-masing. Insyaallah. Amin. Jadi Pak Ustadz ya kalau melihat dari apa makna dari ayat-ayat Al-Quran yang Bapak sampaikan Al-Kahfi ini sangat banyak sekali memberikan pelajaran dan harapan bagi kita bagaimana janji-janji Allah itu akan diberikan kepada kita, terutama dari ayat yang 31 ini ya. Ya. Itu makanya kita di surga apa namanya itu, saya mikir kenapa sih laki-laki itu tidak boleh memakai sutra halus yang asli? Mungkin karena itu nanti pakaian surga kita mungkin seperti itu kali Pak ya. Iya, dan betul. Pakaian emas itu karena itu ada pakaian surga. Kalau wanita nggak apa-apa karena betapa Islam itu menghargai wanita. Jadi perhiasan-perhiasan itu diberikan semua untuk wanita. Jadi berbahagialah sebagai wanita gitu. Sekarang saya iri dengan wanita itu Pak, karena dia bisa melahirkan, kita nggak bisa melahirkan Pak. itu. Nah, jadi sangat kalau kita bisa dengan mempelajari, kalau kita mempelajari metode Al-Sani ini Pak, saya selalu membacanya terpenggal-penggal. Saya bayangkan itu memenggal tiap-tiap. Kadang-kadang walaupun ketika kita jadi makmum, imam bacakan itu sudah terbayang itu huruf-huruf terbayang penggal-penggal. Apakah itu enggak kusuk apa enggak? Tapi saya pikir itu malah nambah kusuk gitu. Oh iya, fokus kayak yang dibaca ya. Karena lebih fokus gitu, enggak mikir yang lain-lain lagi. Iya, gitu. iya. Nah ini yang saya syukuri. Sehingga pun saya pun kalau melihat Pak Ustadz sudah terbayang itu Al-Quran di mata saya. Alhamdulillah ya Allah. Mungkin yang lain saya yakin sama begitu. Iya. Begitu. Ya. Seperti maaf kata seperti tidak menyampaikan dengan Nabi seperti Al-Quran berjalan lah, tapi yang ada di lihat Pak Ustadz terbayang itu Al-Quran. Amin. Ya. Dan ini saya perlu informasikan kalau saya ada juga di grup dengan kawan-kawan, tapi saya ada hal yang menarik, ada kawan yang mengajak dan saya teruskan ke kawan yang lain. Itu setiap untuk supaya kita lebih mencintai Al-Quran, jadi setiap minimal 5 hari kita membaca 1 juz dan nanti kita dalam grup itu kita sampaikan gitu yang mana yang sudah kasih tahu. Nah itu sudah biasa itu Pak Ustadz ya. Kita mungkin yang lain, tetapi dalam hal ini khususon dari grup Al-Sani ini siapa tahu ya teman-teman setuju gitu kan, saya 1 orang wajib 1 juz membaca. Mungkin setelah tanggal berapa kita khatam semua 30 orang berarti ya Pak ya, 30 orang berarti 30 juz. Nah mungkin melalui Zoom ini Bapak bisa menyampaikan apa makna yang menjadi melekat di hati setiap kita yang membaca 1 juz itu. Jadi artinya kita tidak hanya membaca Al-Quran 1 juz itu saja, tapi kita juga memaknai artinya karena pedoman Al-Quran itu sebagai pedoman hidup manusia gitu kan. Kita jadi yang lebih memaknai, lebih mencintai Al-Quran karena banyak hal-hal yang seperti sesuatu yang baru saja walaupun kita sering berulang-ulang kali membaca Al-Quran, melihatkan tafsirnya, tetapi artinya, tetapi sepertinya ada sesuatu yang baru untuk
mericas pikiran kita. Itu saran saya Pak Ustadz, kalau teman-teman setuju. Saya setuju aja Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian menyapa. Sebentar, komentar dari Bang Pak Sajono tadi. Jadi setuju sekali Bang. Ya kita buatkan nanti satu ruang khusus ini, ruangan khatam misalnya, atau ruangan one day one juice atau ruangan apa. Silakan nanti masuk ke sana. Tentukan waktunya. Nanti saya coba di grup WA nanti saya masukkan Pak. Silakan nanti jam berapa baca sama-sama situ ya. Nggak masalah. Ya, bukan bacanya mungkin tiap masing-masing Pak. Mungkin nggak harus baca sama-sama itu, tapi setiap sudah selesai satu juz itu sudah semua pada tanggal berapa selesai satu juz, sudah masing-masing satu juz. Nah, berarti kan sudah khatam tuh semua tuh 30 orang misalnya kan. Nah, mungkin setelah pada tanggal sudah khatam itu, mungkin Bapak bisa menanyakan ke kami masing-masing hal-hal apa yang melekat dari itu. Oke, siap. Gitu maksudnya. Cari waktu di luar jam kelas ya. Baik Pak, iya. Bagus sekali tuh idenya. Misalnya jam 10 sampai 12, ngumpul semuanya. Ya, boleh. Atau siangnya, boleh itu. Mumpung masih ada waktu kosong Pak, nanti diambil lagi orang lain nanti. Ya Pak, ya. Oke. Setuju, sangat setuju, mendukung sekali. Alhamdulillah. Silakan yang lain. Kalau ada pertanyaan. Terima kasih Pak Sarjono yang telah memberikan idenya kepada kami, juga akan menyapa kembali Pak Meldi ya. Nah ya, Pak Meldi sama gitu. Silakan Pak Meldi untuk membuka mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini latar belakang, sebelumnya saya cerita dulu latar belakang pertanyaan saya, Ustaz. Ya. Sekarang ini kan di rumah saya ini ada orang tua saya. Ya. Umurnya sudah 95 tahun. Ya. Ya. Beliau ini sering lupa, mungkin sudah ada penyakit amnesia ya, istilah kedokterannya. Faktor usia. Ya, faktor usia. Kemudian ya fisik apalagi gitu ya, lebih banyak istirahatnya di tempat tidur gitu kan. Walaupun sesekali bisa keluar kamar gitu. Dalam Al-Quran itu dalam kejadian manusia itu kan mulai dari, saya pernah baca tapi ayat saya nggak lupa di mana ya, bahwa manusia itu kan mulai dari bayi, anak-anak, dewasa, kemudian tua, kemudian kembali kepada Surah Yasin Pak. Yasin ya. Yasin. Kembali pada bayi gitu. Waman nu'amirhu nunakishu gitu ya. Ya, saya lupa, tapi saya pernah baca Ustaz. Ya, Surah Yasin. Terus? Itu dan orang-orang bilang kalau sudah umur uzur itu ya, dan uzur banget gitu. Itu karena sudah bayi kembali gitu ya, seolah kembali bayi. Apa itu dosanya itu bagaimana Ustaz? Apakah itu karena beliau ini kadang-kadang sholatnya memang dia seling sholat juga, tapi kadang-kadang baru jam 2 katanya asar gitu kan. Belum maghrib katanya sudah maghrib gitu ya. Atau kadang-kadang ya begitulah. Ya memang dia biasa sholat dulu, tapi itu kan artinya tidak sesuai dengan kaidah gitu ya. Nah, ini bagaimana Ustaz? Apakah dosa orang tua itu masih jalan atau bagaimana Ustaz ya? Itu aja Ustaz ya, makasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan itu kan pertanyaan fikih ya. Saya coba Bapak baca ayat 68 surah Yasin Pak ya. Jadi di surah Yasin jelas waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Itu bagi kita untuk pelajaran semuanya. Nah, nanti mungkin dokter bisa nerangin proses apa yang terjadi pada saat usia tua kan. Jadi di sini artinya waman nu'ammirhu, dan siapa yang kami panjangkan umurnya, kami umurkan panjang, nunakishu, kami kurangin fil kejadiannya. Jadi kejadiannya itu tadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sempurna, dikurangi satu persatu. Nah, jadi kalau secara fikih, itu mungkin ahli fikih yang ngomong kan. Cuman proses pengurangnya itu mungkin ini istilah kedokteran yang tahu Pak, orang dokter yang tahu apa yang berkurang di situ. Mulai dari usianya puncaknya nanti berkurang satu persatu. Nah, terhadap yang dikurangin Allah menurut saya secara fikih nggak beban lagi kan dia. Kan orang tidak dibebani karena lupa, ya, karena tidak mampu. Nah, lupa, mungkin dia lupa pada saat dikatakan itu. Nah, anak-anaknya lah yang sekarang harus sabar ya ngurusnya. Karena lupa itu nggak bisa
ya apa nggak bisa dielakkan karena memang sunatullah itu. Dan dia tidak berdosa terhadap apapun yang dilakukan tidak setahu dia. Ini puasa nih kan. Kalau saya mau makan, dianggap misalnya dia puasa nih, tiba-tiba dia menganggap jam 3 siang itu udah maghrib berbuka dia makan, nggak dosa dia. Ini saya karena itu bukan kesengajaan, tapi adalah unsur memang Allah kurangkan kejadian. Secara pikirnya Pak ya, lupa orang tidak dibebankan. Orang lupa, orang tidur, orang gila nggak dibebankan di sebuah hukum. Nah, jadi dari sisi saya seperti itu. Nah, sekarang mungkin bisa kita minta pendapat Pak Prof. Khairi Anwar kalau bisa terhadap yang tua itu dari segi medis apa ya? Yang pertama dikurangin apa? Di sini kan ada dikurangin kejadiannya. Silakan Dok, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana pertumbuhan otak itu kan. Jadi otak itu sudah tumbuh mulai dari kita masih di dalam kandungan. Ya. Itu pertumbuhan yang cepat itu adalah dari kandungan, itu katanya 2000 hari ya, sampai umur 2 tahun, 1000 hari. Nah, 2 tahun. Kemudian dia tetap membesar terus sesuai dengan pertumbuhan umur. Jadi tengkorak kepala juga membesar ikut dia. Yeah. Nah, cuma sesudah lanjut, nah dia akan menurun pertumbuhannya, malah dia mengecil. Saya juga pernah mama waktu itu sudah ada gangguan yang tadi, kita coba ronsen di otaknya. Jadi otaknya sudah mengecil begitu ya. Nah, jadi pertumbuhan otak itu juga ada, dia membesar, kemudian saatnya maksimal, kemudian dia akan mengecil. Nah, kalau dia mengecil, tentu ada bagian-bagian informasi yang hilang. Yeah. Nah, biasanya otak itu istilahnya berlapis-lapis. Nah, waktu kita kecil itu ingatan kita itu ada di lapisan yang paling bawah. Yang informasi yang baru masuk itu di lapisan yang paling atas. Nah, jadi kalau kita sudah tua ini, biasanya lapisan paling bawahnya itu masih ada, sehingga kita masih ingat apa kejadian-kejadian yang kita alami pada kita waktu masih kecil. Nah, cuma kalau sesudah tua ini, karena lapisan atasnya itu sudah mengecil, bahkan hilang, maka kita sangat mudah lupa dengan hal-hal yang baru. Nah, tadi meletakkan kunci motor di mana, nah, sebentar lagi udah lupa dia kan. Nah, itu kalau saya lihat dari anatomi maupun fisiologi dari otak. Bakal itu saja Pak Ustadz. Oke, makasih Prof ya. Jadi memang kalau saya lihat sesuai dengan Quran Pak. Jadi waman nu'amirhu nunakizhu fil khalqi afala ya'qilun. Jadi yang paling dekat kejadian itu otak dulu, akala. Bukan afala tatafakkarun mak gitu, tapi afala ya'qilun. Jadi saya di sini melihat Quran itu kata yang dipakai itu betul-betul mendekatin kata ilmiahnya. Tadi dokter mengatakan akal yang paling kurang dulu. Di sini afala yaqilun. Afala yakin akal dulu yang kurang. Nah, jadi mungkin karena kurangnya akal, maka apa tadi ya, kegiatan-kegiatan juga akan kurang. Mungkin memori yang hilang atau apa. Nah, orang yang seperti ini tidak dibebankan lagi, Pak. Tidak dibebankan unsur fikih. Nah, itu biarlah orang fikih karena lahan saya bukan fikih, biarlah orang fikih yang bicara itu. Saya tidak mau masuk ke area yang memang saya tidak ada orang lain yang lebih hebat dari saya di situ. Jadi Pak Meldi, tugas Pak Meldi sekarang rawat orang tua sebaik-baiknya, jangan berkata kepada beliau. Ya saja, Bu Yani juga yang sudah punya orang tua sekarang, siapapun kita punya orang tua, jangan berkata Jadi kalau bahasa kita tuh, itu aja nggak boleh Pak. Nah gitu nggak boleh ya. Apalagi cuma menghadi atau marah atau kesal, jangan. Itu adalah kunci surga kita nanti. Jadi Pak Meldi sudah terpilih Quran, kunci surganya juga orang tua, boleh. Komplit Bapak nanti. Jangan tingkatan surga Bapak lebih tinggi dari kami nanti. Ya Pak Meldi ya. Amin. Ustaz. Amin ya Pak. Sedikit Ustaz tanya ke dokter atau ke kita semua. Katanya kalau untuk mengurangi kepikunan itu rajin membaca. Itu bacaan yang terbaik itu kan Al-Qur'an. Ya. Itu bukan bacaan umum ya. Ini mungkin bagaimana pendapat Ustaz atau dokter? Mungkin saya tambahkan dikit Pak Meldi ya. Pak Dokter, ada nggak pengaruh Pak Dokter kalau kita membaca dari kiri ke kanan, Latin kita baca dari kiri ke kanan. Nah, pada saat membaca dari kanan ke kiri atau menulis dari kanan ke kiri, ada nggak proses metabolisme tubuh berpengaruh? Orang yang menulis ke kiri dari kiri ke kanan, misalnya saya pergi ke pasar, saya nulis Rabbana zalamna anfusana dari kanan ke kiri. Kira-kira
di metabolisme tubuh kita ada nggak dampaknya, Pak Prof? Silakan Pak Prof. Barangkali saya tidak tahu persis itu kalau yang dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Cuma yang kita tahu bahwa pikun itu bisa suatu keadaan yang penyakit, coba bisa juga keadaan yang fisiologis karena umur. Nah kita lihat, saya lihat guru-guru saya jarang yang pikun dia. Kadang umurnya sudah 70, 80, ada yang 90, tidak pikun dia. Nah karena dia otaknya masih dipakainya terus. Nah jadi dia walaupun dia sudah pensiun, dia masih ngajar. Nah, kemudian dia juga masih berpraktek gitu ya. Nah, ada acara-acara dia ikut, nah, ada silaturahmi dia ikut. Jadi otaknya masih dipakainya terus. Dan itu juga kita jelas, kita lihat teman-teman kita yang sebelumnya belum pensiun dia aktif. Nah, kemudian sesudah pensiun dia tidak ada kegiatan. Nah, terlihat betul sangat menurun fungsi dari otaknya. Nah, cuma saya tidak tahu persis apakah ada hubungan dengan Quran atau tidak. Cuma yang saya lihat guru-guru saya begitu. Cuma juga saya lihat ibu saya sudah 86 sekarang. Nah, dia memang rajin baca Al-Quran. Nah, kayaknya tidak pikun-pikun saya sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, dia masih ingat-ingat terus ya. Kita bicara masih lancar gitu ya. Barangkali itu daya tambahan dari saya Pak Maldi. Oke. Pak Prof, jadi gini Pak Prof, kalau Pak Prof belum tahu datanya, saya merasakan sedikit berbeda. Pada saat saya menulis dari kiri ke kanan dan menulis dari kanan ke kiri ada semacam rasa yang berbeda. Mungkin bisa diteliti Prof. Kalau belum pada mungkin Prof yang mencoba proyeknya ini, apa bedanya? Mungkin perlu beberapa sampel atau apa nanti. Bedanya barang menulis ke kiri, membaca dari kanan ke kiri, menulis dari kanan ke kiri, otak apa yang bekerja, apakah namanya otak kanan yang bekerja atau apa namanya sehingga melahirkan rasa bahagia. Melahirkan, jadi belum paham pun artinya kita sudah bahagia dulu dengan proses kanan ke kiri. Nah, gimana tuh Prof? Otak kanan kita ini ada dua belahan, ada sebelah kanan dan ada sebelah kiri. Nah, untuk kegiatan sehari-hari ini, berpikir sebagainya itu biasanya yang pakai yang kiri. Ya. Nah, kiri. Cuma untuk misalnya rekreasi, kegiatan seni biasanya yang kanan itu ya, yang kanan. Nah, itu. Nah, cuma kalau kita bertambah tua, biasanya antara kiri dan kanan biasanya bertambah maju dia tuh, bertambah giat dia kan. Ya. Kita lihat ada orang-orang tertentu yang dia secara ilmiah pinter mikir, cuman dia tidak bisa nyanyi gitu ya, bisa olahraga gitu ya. Nah, cuma saya tidak tahu persis bagaimana kalau membaca Al-Quran kan dari kanan ke kiri. Nah, kalau kita baca yang lain-lain kan dari kiri ke kanan. Nah, saya belum tahu kalau itu Pak. Alhamdulillah. Berarti kita berikan PR Prof-nya ya. Pak Amir kita kasih PR Prof kita. Ustaz, mungkin kita berharap nanti ada dokter atau profesor saraf juga yang hadir gitu ya. Bicara yang seperti itu. Mungkin lain lagi ahlinya Ustaz. Ada Bu Ince nih minta mau nanya ke Pak Profesor boleh? Baik. Bu Ince nggak masuk. Ntar dulu yang silakan. Bu Ince nggak ada ya? Bu Ince nggak masuk. Jadi mungkin gini Pak Amir. Cerita pikun tadi. Pak Amir, mungkin gini Pak Amir. Kan belum ada data. Siapa tahu nanti Prof Tina punya pemikiran lain. Wah, ini diteliti dulu nih. Ternyata nanti ada hasilnya dari kanan ke kiri. Lalu teori itu keluar dari Prof ini kan mantap itu Pak. Tapi kan tantangan kan bisa aja. Kenapa kok akuran itu dari kanan ke kiri? Belum baca aja udah bahagia. Berarti kan ada suatu metabolisme tubuh yang ada di metabolisme tubuh pada saat melihat huruf itu dari kanan ke kiri. Kalau dari kanan kan otak kiri yang bekerja. Mungkin ini otomatis mengaktifkan otak kanan yang bersumber kepada kebahagiaan, rasa refreshing atau rasa apa ya? Saat menikmati kebun-kebun yang hijau kan otak kanan itu kan. Itu ya Prof. Ya betul. Bisa begitu nanti ya Prof ya. Di grup calon itu sudah ada Dr. Eka Fiora. Oh, Eka Fiora itu ya. Dia tuh ahli jiwa dia tuh kan. Oh. Ahli jiwa. Sebetulnya ada dua bagian, ada ahli saraf namanya, ada dokter saraf, ada dokter jiwa. Kalau yang Eka Fiora ini dokter jiwa ini. Barangkali dia lebih tahu tentang itu. Oke. Nanti bapak-bapak ini kita undang ke grup sahabat semua ya. Kalau di sahabat kan bicara bebas ya, sesuai dengan profesi kita. Kalau bicara di kelompok calon peserta itu bicara gramatika Quran aja kan. Jadi kita undang nanti Prof satu, yang lain kita undang ke grup sahabat Al-Sani.
Di situ bicara campur semua di situ. Bicara tentang Islam, bicara tentang apa saja di situ. Islam ya, dari semua aspek kehidupan. Nanti kita undang Prof sana ya. Pak Herman dan Bang Yusuf tolong diundang Profnya sama Ibu Eka Fiora dan beberapa lagi yang Prof sarankan kami undang sana. Nah, di situ nanti ada umum sifatnya, kita bicara apa saja. Tapi tentang membesarkan kalimatullah. Dari semua aspek ilmu pengetahuan. Dari kedokteran bisa, dari sastra bisa, dari accounting bisa, dari segi apa aja bisa di situ. Ya Prof ya gitu ya nanti. Ya insyaallah. Oke. Silakan Bang Tama, mungkin sudah jam 7. Bang Yusuf angkat tangan deh. Bang Yusuf apa tuh? Iya, mau ingin sedikit sama Profesor boleh ya? Silakan. Ya, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tadi masalah tadi pikun itu untuk usia manula itu di atas 80 tahunan itu pengaruh pengidap diabetes bisa nggak, Prof? Ya bisa berpengaruh. Jadi lebih cepat pikun bisa. Ya, pengalaman ini ada saudara dari istri di Bandung. Dia tuh profesor dokter juga, mantan guru besar juga. Mudanya pemain bridge, baca Al-Quran saya tahu dia baca. Iya. Tuhan juga. Nah pada usia 83, 84 lah, itu mulai dia pikun itu tiap kami datang pasti dia tanya, ini kamu berdua saja, mana anak kamu? Pada anaknya ada di bawah. Terus anaknya berapa sekarang? Ini 2. Nanti 10 menit nanya lagi pertanyaan sama gitu. Nah tapi saya kan heran, ini abang ini dulu pemain bridge, profesor dokter, kok bisa pikun? Ternyata tanya-tanya sama istri, dia tuh kan diabetes sudah lama dari mudanya. Oh gitu. Itu pengaruh ya dok ya? Prof, ya? Jadi pertama pengaruh umur jelas ya, bertambah umur tadi otak itu akan mengecil. Pemicunya. Mengecil. Bisa ya. Cuma pencetusnya itu bisa penyakit yang lain. Antara lain diabetes. Kan diabetes kan menyebabkan gula itu sangat berkurang di dalam sel saraf. Ya. Oh iya. Ada penyakit yang lain juga bisa. Oh iya Prof. Ya terima kasih Prof. Ya terima kasih sama-sama. Oke, rasanya sudah cukup jam 7. Nanti kita tutup dulu. Habis itu kita nanti ya tutup dulu. Ya. Baik, kita akan menutup acara. Kita membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.